Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sudah hampir 5 bulan aku sudah menikah. Aku minta maaf karena tidak memberitahukan semuanya padamu, ujar Clara menatap pada Dimas yang masih terdiam. Jadi, selama ini kau sudah menikah dengan pria lain dan selalu membuatku menunggumu tanpa kepastian, ujar Dimas dengan sebuah senyuman sinis di wajahnya. Aku tidak menyangka kau bisa bersikap kejam terhadap diriku, ujar Dimas menatap Clara dengan mata yang memerah. Maaf, aku hanya tidak ingin menyakitimu, lirih Clara menundukkan kepalanya. Kau tidak ingin menyakitiku, tapi sekarang aku lebih sakit menerima semua kenyataan ini, ujar Dimas dengan tangan yang mengepal. Kau tahu, Ara, malam ini seharusnya jadi malam yang berarti untukku, karena malam ini aku ingin melamarmu untuk menjadi calon istriku, tapi kenyataan yang kuterima sebaliknya. Kau sudah menjadi istri dari pria lain, ujar Dimas mengambil sebuah kotak kecil dan ditaruhnya di meja. Maaf, hanya kata itu yang selalu terucap dari bibir Clara. Air mata Clara pun terjatuh mendengar semua perkataan Dimas padanya. Clara benar-benar merasa bersalah pada Dimas. Sudahlah, jangan menangis. Kau tahu, aku paling tidak bisa melihatmu menangis, ujar Dimas dengan wajah datarnya. Ingin sekali ia marah dan pergi dari tempat ini sekarang juga. Tapi ketika melihat Clara menangis, hatinya pun ikut menangis. Siapa pria itu? Pria yang beruntung yang sudah menikahimu? Tanya Dimas dengan wajah yang masih datar tanpa ekspresi apapun. Kau baru saja bertemu dengannya, ujar Clara mulai menghapus air matanya. Maksudmu? Dimas tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Clara. Alex, lirih Clara. Kau jangan bercanda, Ara, ujar Dimas benar-benar bingung dengan apa yang diucapkan oleh Clara. Aku tidak bercanda, pria tadi yang bersama kekasihnya itu adalah suamiku, Alexander Davino, ujar Clara yang kembali menangis, sementara Dimas hanya terpaku mendengar semuanya. Rumah tangga seperti apa yang kau jalani itu, Ara? Ujar Dimas masih dengan wajah tak percayanya, karena jelas-jelas dirinya mendengar sendiri Elena mengatakan bahwa Alex calon suaminya. Clara yang mendengar pertanyaan Dimas hanya tersenyum getir merasakan kembali luka yang ada di hatinya. Clara pun menceritakan semuanya dari awal perjodohan dan sampai detik ini. Dimas yang mendengar semua cerita Clara bisa merasakan kesedihan yang Ara rasakan. Tanpa terasa, Dimas pun mengepalkan tangannya dengan sangat keras. Jiwanya emosi mendengar wanita yang dicintainya diperlakukan tidak baik oleh pria lain. Bercerailah dengannya, aku akan menerimamu apa adanya, ujar Dimas menatap Clara dengan penuh kasih. Aku tidak bisa, Dim. Kenapa? Apa karena kau mencintainya? Ujar Dimas dengan wajah yang mulai emosi. Aku tidak ingin melanggar janjiku pada ayah, dan karena aku juga sudah mencintainya, lirih Clara. Tanpa diduga oleh Clara, Dimas langsung berdiri dan meninggalkan Clara sendirian. Clara yang melihat Dimas pergi hanya diam saja. Dirinya sadar sudah membuat luka di hati Dimas kawan baiknya. Dengan menarik nafasnya, Clara pun beranjak dari meja makannya. Namun saat akan pergi, dirinya melihat kotak yang tadi dikeluarkan oleh Dimas. Clara pun membawanya untuk diserahkan kembali pada Dimas. Clara yang kini ada di dalam mobilnya hanya diam saja, duduk dengan menatap kosong pada jendela depan mobilnya. Dengan hati-hati, Clara membuka kotak kecil itu, dan dilihatnya cincin bermata berlian kecil yang sangat indah. Andai saja aku bisa membalas cintamu, pasti aku akan menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini, gumam Clara dalam hati. Setelah larut malam, Clara pun memutuskan untuk pulang. Dirinya sengaja menunggu larutnya malam agar tidak melihat Alex dan Elena. Setelah sampai di mansion, Clara melihat tidak ada siapapun di ruangan mansion. Padahal ia sangat berharap Alex akan menunggunya pulang, sama seperti dirinya yang selalu menunggu Alex pulang dari kantor.
Setelah masuk kamar, Clara pun langsung menyalakan lampu kamarnya. "Baru pulang," ujar seseorang yang membuat Clara terkaget. Dilihatnya Alex sedang duduk di kasur kamarnya. "Apa pedulimu?" ujar Clara yang masih berdiri di tempatnya tadi tanpa bergerak sama sekali. "Tentu saja aku tidak peduli, aku hanya ingin memberimu ini." Alex kembali menyerahkan berkas perceraian mereka pada Clara. "Aku sudah bilang berpuluh-puluh kali, aku tidak akan menandatanganinya," ujar Clara, lalu membuang kembali berkas tersebut. "Kau itu benar-benar menyusahkan." Alex mencengkram leher Clara. "Bukankah kau sudah mempunyai kekasih? Lalu untuk apa kau masih saja tidak mau menandatanganinya?" Alex mencengkram leher Clara dengan penuh emosi. "Bagus bukan, aku dengan kekasihku dan kau dengan kekasihmu," ujar Clara dengan suara tercekat karena cengkraman Alex semakin kuat. "Dasar wanita murahan," bisik Alex di telinga Clara. "Ya, aku wanita murah dan kekasihmu itu pun wanita murahan," ujar Clara dengan penuh emosi. "Jangan berani-beraninya kau sebut Elena seperti itu." Mata Alex kini semakin memerah karena emosi yang sangat tinggi. "Lalu harus aku sebut apa wanita yang tidur dengan pria yang sudah beristri?" ujar Clara. Dengan tak terduga, Alex mendorong tubuh Clara dengan penuh kekuatan, hingga Clara tersungkur dengan keras, membuat tasnya terlempar dan semua isinya keluar. Alex melihat sebuah kotak kecil, kemudian membukanya. "Cih, bahkan pria itu sudah melamarmu. Bagaimana reaksinya kalau dia tahu wanita yang dicintainya sudah menikah dengan pria lain?" ujar Alex dengan senyum sinis di wajahnya. "Dia sudah tahu dan dia menerimaku dengan sangat baik," ujar Clara, tertawa kecil dan berusaha untuk bangkit, namun belum juga bangkit dengan sempurna. Alex langsung melempar kotak cincin itu dan pergi dari kamar Clara dengan penuh amarah. "Sayang, tadi malam kau kemana? Aku terbangun tapi kau tidak ada di sampingku," ujar Elena membelai wajah Alex dengan kelembutan. "Aku ke ruang kerjaku," ujar Alex dengan wajah datar menatap pada Elena. "Aku kira kau masih tidur di sampingku. Maafkan aku yang langsung tertidur karena kau sudah membuatku sangat lemas. Tenagamu itu sangatlah kuat," ujar Elena tanpa rasa malu berbicara di hadapan Clara yang sedang sarapan pagi bersama mereka. Sedangkan Alex hanya menjawab dengan senyuman tipis di wajahnya. Sungguh sakit hati Clara mendengar semua ocehan Elena. Ingin rasanya ia lari dari ruangan makan ini, namun Clara berusaha untuk tetap tegar. Clara sudah bertekad sesakit apapun akan ia hadapi demi janjinya pada sang ayah. "Maaf ya Ara, aku sudah berbicara yang tidak-tidak. Aku lupa kalau di meja makan ini ada kau juga," ujar Elena dengan wajah seakan-akan tidak berdosa. "Tidak apa-apa," ujar Clara dan langsung menghabiskan sarapannya dengan cepat. Setelah selesai, Clara langsung berpamitan untuk berangkat kuliah, sementara Alex hanya diam menatap punggung Clara dengan wajah tanpa ekspresi. Clara yang sudah di dalam mobilnya selalu terbayang-bayang atas perkataan Elena tadi di meja makan. Bisa-bisanya Alex tidur dengan wanita lain, sementara dirinya masih menjadi istri sahnya dan masih tinggal di mansion itu. Alex pun melakukannya di kamar, tempat di mana dirinya selalu tidur setiap malam, walaupun tidak tidur seranjang, dan di mana di tempat itu juga dirinya kehilangan keperawanannya karena dipaksa oleh Alex. Dengan air mata yang menetes deras, Clara tidak menyadari ada mobil di depannya yang menyalip mobilnya, dan dengan mengerem mendadak, Clara pun memejamkan matanya. Clara terdiam, menundukkan kepalanya, tidak berani melihat apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk jendela mobilnya dengan sangat keras. Tanpa berani melihat, Clara menekan tombol jendela pintu mobilnya. "Kamu tidak apa-apa?" ujar sebuah suara yang sangat ia kenal, membuatnya langsung menengok ke arah suara itu. Kini dilihatnya Alex sedang menatap dirinya dengan tajam dari luar mobil. "Ayo oke?" tanya Alex kembali, membuat Clara pun tersenyum getir. Aku
Tentu saja baik-baik saja. Kenapa kau menyalip mobilku? Ujar Clara. Turunlah, ujar Alex dengan nada memerintah. Aku tidak mau, aku sedang terburu-buru, ujar Clara, hendak menjalankan mobilnya kembali. Namun dengan sigap, Alex mengambil kunci mobil Clara. Kembalikan, ujar Clara dengan kesal. Ku bilang turun. Alex membuka pintu mobil Clara, membuat Clara mau tidak mau turun dari mobilnya. Kau itu menjalankan mobilmu dengan jalan yang tidak berarah, itu membahayakanmu, ujar Alex pada Clara dengan suara yang tegas. Sudahlah, kau tidak usah memperdulikan diriku. Kembalikan kunci mobilku, ujar Clara. Aku tidak memperdulikanmu, tapi aku sudah berjanji pada ayahmu akan menjagamu, ujar Alex masih dengan suara yang tegas. Kupikir kau itu punya rasa peduli sedikit saja padaku, tapi kenyataannya kau hanya ingin menepati janjimu saja pada ayahku, ujar Clara berusaha untuk tidak menangis. Alex langsung memegang tangan Clara dan menyuruh Clara duduk di mobilnya. Lalu Alex kembali ke mobil Clara untuk mengambil tas dan mengunci mobil Clara. Kau itu kenapa? Aku harus ke kampusku sekarang, seru Clara. Aku akan mengantarmu. Alex menjalankan mobilnya. Mobilku? Ujar Clara menatap ke arah belakang. Nanti Joe yang akan mengambilnya. Clara pun langsung terdiam, membuang mukanya ke arah jendela mobil.